Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Pridela dengan NIM 1401223420. Di sini saya akan menjelaskan step-step dari tugas besar ekonometrika, yaitu dari aplikasi eViews. Oke, baik. Yang pertama, itu langkah awal yang harus dilakukan, itu membuat new work file dengan memilih struktur balance panel. Lalu, panel spesifikasi frekuensinya itu annual karena tahun yang digunakan itu berurutan. Dan untuk mengisi waktu mulai pada tahun 2016 dan tahun terakhirnya 2025. Dan number of cross section itu sebanyak 10 karena terdapat 10 produk yang akan dibandingkan. Langkah selanjutnya, kita memasukkan objek yang kita miliki. Caranya, itu klik objek lalu new object. Lalu, pilih series karena biasanya digunakan untuk tipe data series. Lalu beri judul Y. Selanjutnya, copy dengan Ctrl plus C, Ctrl plus V, kemudian ubah destination menjadi X1. Ulangi langkah yang sama untuk X2 dan juga X3-nya. Lalu, masukkan dataset dengan menggunakan Ctrl, klik mulai dari Y, X1, X2, dan X3, lalu klik kanan, pilih Open as Group. Jika sudah muncul, copy data yang ada di spreadsheet, lalu save dengan klik Name, namakan dengan dataset. Oke, yang pertama itu kita uji CHAM. Masuk ke uji data panel. Yang pertama itu adalah uji efek common model atau uji CHAM. Caranya, klik mulai dari Y, X1, X2, dan X3, lalu klik kanan, pilih open, dan pilih as equation. Lalu pilih panel option, cross sectionnya itu none, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul hasil dari uji CHAM. Selanjutnya itu ada uji FEM, yang dimana caranya itu klik mulai dari Y, X1, X2, dan X3, lalu klik kanan, pilih Open as Equation. Pindahkan C sebelum X1, lalu pilih Panel Option, lalu pilih cross sectionnya itu Fix, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari uji FEM. Selanjutnya itu ada uji CHO. Nah, caranya itu adalah klik data yang sudah kita buat tadi. Yang pertama itu uji FEM. Nah, di sini itu bisa diklik view, lalu pilih fix atau random effects testing, lalu pilih redundant fixed effects. Nah, nanti akan terlihat hasil dari cross section chi-square probability. Nah, dari data yang ditampilkan yaitu probability-nya ada 0,6413. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan H1 lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu ditolak. Lanjut itu uji RAM. Nah, untuk caranya sama, yaitu klik mulai dari Y, X1, X2, dan X3, lalu klik kanan, Open as Equation. Pindahkan juga C sebelum ke X1, lalu pilih Panel Option, cross sectionnya itu random, pilih random, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul langsung hasil dari uji RAM-nya. Selanjutnya, itu uji Houseman. Caranya, itu klik data yang sudah kita buat tadi, yaitu uji RAM, klik View, lalu klik Fix atau Random Effects Testing, lalu klik Correlated Random Effects, maaf ini tipe Correlated Random Effects. Nah, nanti akan langsung muncul hasil dari uji Houseman-nya. Nah, dari data itu bisa kelihatan hasilnya menunjukkan probability 0,7857, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, maka hasilnya diterima. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier. Nah, caranya itu kita klik data yang sudah kita buat tadi, yaitu uji CHAM. Ini uji CHAM, lalu klik view, klik fix atau random effects testing, lalu klik omitted random effects. Nanti akan langsung muncul hasil dari uji Lagrange multiplier. Di sini bisa terlihat menunjukkan hasilnya 0,4241, yang dimana hasil tersebut menunjukkan hasil H0 itu lebih besar dari 0,05, maka hasil diterima. Jadi model terbaik adalah CHAM atau common effect model. Sehingga regresi terbaik adalah Y sama dengan 2,883363 plus min 0,00543 plus min 0,6525554 plus E. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, itu caranya adalah klik data yang sudah kita buat tadi, itu uji CHAM. Nah, lalu klik view, pilih residual diagnostics, lalu pilih histogram. Nanti akan langsung muncul hasil dari uji normalitasnya. Nah, dari data yang ditampilkan itu menunjukkan hasil probability-nya 0,319789. Itu berarti di mana itu lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, yang pertama itu kita bisa klik quick nih, lalu group statistics dan correlations. Nah, masukkan variabel independennya yaitu X1, X2, dan X3, lalu klik OK. Nah, akan langsung muncul hasil dari uji multikolinearitas, di mana dari data tersebut itu menunjukkan tidak ditemukan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Oke, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, itu caranya yang pertama klik receipt, lalu generate, lalu ketik result sama dengan apps dalam kurung receipt, lalu oke. Dan jangan lupa sampelnya itu tahun pertama 2016 dan tahun terakhir 2025. Nah, klik data receipt tersebut, lalu quick, lalu estimate equation, dan jangan lupa ketik receipts
ya C, X1, X2, dan X3. Nih, lalu ke panel options, pilih cross sectionnya yaitu non karena model yang digunakan adalah CHEM. Nah, selanjutnya akan muncul hasil dari uji heteroskedastisitas. Nah, dari data yang ditampilkan tersebut menunjukkan probability itu kecil dari 0,05. Nih, nah maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Nah, kita lanjut ke uji autokorelasi. Nah, langkahnya itu buka model terbaik kita, yaitu CHEM. Nah, bisa dilihat nilai Durbin Watson, Watsonnya itu 1,914705. Nah, untuk kesimpulannya, dari data yang kita dapat tadi, itu kita bisa mendapatkan nilai dari Durbin Watsonnya 1,914705. Nah, dan ini adalah data-data dari nilai Durbin Watson itu. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan uji Durbin Watson, itu diperoleh nilai sebesar 1,914705. Nah, nilai ini itu berada di antara batas atas dan bawah, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi common effect model, CHEM, yang digunakan sudah cukup andal dan juga valid untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti prediksi penjualan atau juga permintaan produk. Nah, hasil ini mendukung penggunaan model CHEM untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi penjualan serta juga merancang strategi promosi dan distribusi yang lebih efektif untuk meningkatkan performa bisnis. Baik, mungkin sekian dari penjelasan untuk tugas besar ekonometrika IFIUS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.